Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanar Aziza dengan NIM G002408 dari kelompok B5. Jadi di sini saya ingin membuat video tentang inhal. Di sini langsung aja. Ini ada perintahnya, sebutkan pembagian organ-organ yang termasuk dalam foregut, midgut, dan hindgut. Terus yang kedua, jelaskan pembagian suplai vaskul utama dari masing-masing bagian tersebut. Terus yang ketiga ada sebutkan pesarafan utama dari foregut, midgut, dan hindgut. Jelaskan bagaimana nyeri visceral dapat menjelar sesuai distribusi saraf ini. Nah, ini lanjut ya. Ini bisa dilihat foregut yang di bagian sini. Nah, itu ada esophagus, gaster, duodenum, part superior, hepar, dan pankreas, dan lian. Terus kalau midgut, ini yang di sini, itu ada duodenum, part descendens, ascendens, jejunum, ileum, castrum, appendix, colon ascendens, dan 2/3 proximal colon transversum. Terus kalau di hindgut itu ada sepertiga distal colon transversum, colon descendens, colon sigmoideum, ama rectum di sini ya. Salah. Nah, untuk vaskularisasinya, foregut itu suplai darahnya itu berasal dari trunkus coelicus. Nah, ini tuh membagi menjadi beberapa cabang yang masuk darah ke organ-organ dalam foregut, termasuk lambung, hati, dan pankreas. Lalu kalau midgut tuh suplai darahnya tuh berasal dari arteria mesenterica superior. Jadi arteri ini menyediakan cabang darah untuk duodenum, jejunum, ileum, cecum, dan bagian dari kolon transversum. Terus kalau hindgut, suplai darahnya tuh berasal dari arteria mesenterica inferior. Nah, arteri ini masuk darah ke dalam ke bagian akhir kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoideum, dan rectum. Jadi yang paling bawah ya. Nah, terus kalau untuk persarafannya, persarafan utamanya itu persarafan utama foregut ini dari saraf vagus atau nervus vagus atau emphagus. Nah, dia itu sistem saraf enterik atau nerve enterik. Nah, nyeri visceralnya itu berasal dari foregut yang biasanya dirasakan di daerah epigastrik karena distribusi nervus vagus. Terus kalau midgutnya itu persarafan utamanya itu juga berasal dari nervus vagus serta serabut nervus simpatik yang berasal dari ganglia thoracika. Nah, nyeri visceral dari midgut ini umumnya dirasakan di area periumbilical karena distribusi saraf. Lalu di hindgut itu persarafan utamanya itu dari nervus sakral dan simpatis yang berhubungan dengan usus belakang. Nah, nyeri visceral dari hindgut ini biasanya dirasakan di bawah abdomen karena distribusi saraf sakral nih ya. Oke, jadi ini penjelasan tadi yang tentang kalau di foregut, midgut, hindgut. Jadi tadi kalau misalkan di foregut itu suplai darahnya dari trunkus coelicus, kalau misalkan midgut itu dari arteria mesenterica superior, kalau hindgut itu dari arteria mesenterica inferior. Terus kalau misalkan di di foregut tadi kan dia memasuk darahnya ke organ-organ foregut termasuk lambung, hati, pankreas. Kalau ini darahnya untuk jejunum, duodenum, ileum, cecum, dan bagian kolon transversum. Terus kalau misalkan di hingga itu dia darahnya itu ke kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan rectum. Nah, tadi ini juga udah dijelasin tentang yang persarafan utamanya. Nah, terus habis itu lanjut ke perintah selanjutnya tentang nyeri visceral. Nah, nyeri visceral ini dapat menjalar sesuai distribusi saraf ini karena reseptor nyeri di organ-organ dalam tidak terlokalisasi dengan baik. Jadi itu nyeri itu seringkali terasa tumpul dan sulit ditentukan lokasinya. Nih, nyeri tumpul itu bisa juga seperti kayak nyeri saat haid. Nah, itu termasuk nyeri tumpul. Jadi kalau misalkan nyeri tumpul tuh nyerinya yang tidak lokasinya tidak ditahu banget nih spesifiknya di mana gitu. Nyeri haid kan itu nggak tahu spesifiknya di mana, antara di bagian tengah atau di bagian paling bawah, karena kalau aku sering bingung tentang itu. Terus kalau misalkan nyeri visceral ini seringkali dirasakan di area yang lebih luas dengan dermatom yang terkait dengan saraf yang sama.
Nah, misalnya tuh nyeri dari struktur foregut yang dapat dirasakan di epigastrik, nyeri dari midgut tuh di periumbilical, dan nyeri dari hindgut tuh di abdomen bagian bawah. Nah, itu sekian penjelasan aku terkait dengan inhal yang ketiga, inhal terkait dengan inhal. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.